Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Yang dengan nikmat Allah, yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di kesempatan pagi hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dengan tujuan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah selesai kita tunaikan, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian di subuh hari ini. Maka kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah, langkahkan kaki ke masjid ini, hadir di masjid ini, mudah-mudahan itu semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita berharap mudah-mudahan kita juga termasuk kepada kelompok tersebut. Allahumma. Hadirin jamaah Masjidat Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya Pak yang sangat terkenal sekali, yang sangat populer sekali, insyaallah di antara kita sudah sering mendengar hadis ini. Hadis yang isinya adalah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Hadis ini ya, secara sanad memang sebagian ulama ada yang mengatakan sanadnya kurang kuat, ada juga yang mengatakan sanadnya cukup kuat. Ya, bagi ulama-ulama yang mengatakan sanadnya kurang kuat, ya, ulama-ulama ini tetap mengatakan bahwasanya sekalipun secara sanad, secara jalur periwayatannya ini kurang kuat, tetapi makna hadis ini benar karena ditunjang, ditopang oleh dalil-dalil yang lain. Maka ini yang harus kita ingat, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya setiap muslim hukumnya wajib untuk melaksanakan apa yang disebut dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Hanya mungkin muncul pertanyaan setelah itu, ya, ilmu apa yang wajib untuk kita pelajari? Ya. Apakah semua ilmu, ataukah ada ilmu yang memang dikhususkan untuk diberikan perhatian lebih? Maka dalam masalah ini kemudian para ulama ya, sebagian yang memberikan pernyataan bahwa ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, memberikan maslahat kebaikan kepada manusia secara umum, hukum mempelajarinya pada dasarnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa Pak? Ya. Jika ada sebagian, sekelompok atau satu orang pun yang mengerjakan kewajiban yang bersifat fardu kifayah ini, maka kewajiban tersebut gugur atas muslim-muslim yang lainnya. Contohnya apa? Yang seperti ini, salat jenazah. Ya. Jika ada yang sudah, ya, ada jenazah seorang muslim meninggal, kemudian dimandikan, ya, dikafani, disolati, dikuburkan, itu semua hukumnya adalah fardu kifayah.
Jika ada sekelompok kaum muslimin yang sudah menunaikan kewajiban ini, maka kewajiban tersebut gugur bagi kaum muslimin yang lain. Sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakannya, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Oleh karenanya, ilmu-ilmu yang memberikan manfaat, ilmu-ilmu yang memberikan kebaikan ya, kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, itu hukumnya pada dasarnya adalah fardu kifayah. Maka misalkan dalam urusan medis, misalnya apa, kedokteran, ini para ulama mengkategorikannya sebagai fardu kifayah. Harus ada di antara kaum muslimin yang kemudian menunaikan kewajiban ini, ya, dia berdedikasi di bidang medis, belajar ilmu kedokteran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ilmu terbaik setelah ilmu agama itu adalah ilmu kedokteran. Maka jika tidak ada yang mengerjakannya, ya, ini bisa kemudian kaum muslimin yang lainnya kemudian ikut mendapatkan dosanya. Tapi alhamdulillah kan sudah banyak kaum muslimin yang belajar kedokteran. Pun demikian dalam masalah agama, tidak semua materi-materi agama itu wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin, tidak. Ya, misalkan mustalah hadis, ya, kajian tentang bagaimana hadis bisa sampai kepada kita, ya, dari mulai jalur periwayatannya, orang-orangnya, itu kan diteliti oleh para ulama dalam satu disiplin ilmu yang namanya mustalah hadis. Tapi tidak semua wajib belajar itu. Ilmu tafsir yang membedah bagaimana cara memahami Al-Quran, itu tidak seluruh kaum muslimin belajar itu secara wajib. Karena itu semua masuk dalam kategori fardu kifayah. Jadi pada dasarnya ilmu yang memberikan manfaat, memberikan faidah, memberikan kebaikan kepada sesama, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, wajib. Tetapi jika ada sebagian kaum muslimin yang sudah mengerjakan, maka kewajibannya menjadi gugur. Hanya saja ya, para ulama kemudian membahas ada beberapa bagian dari ilmu tersebut yang sifat belajarnya, sifat mempelajarinya itu jatuh kepada hukum fardu ain. Ya, kalau tadi fardu kifayah, sebagian menunaikan sudah gugur. Tapi ada juga yang sifatnya adalah fardu ain. Ini wajib bagi setiap individu tanpa terkecuali, ya. Wajib bagi setiap mukallaf, orang yang sudah berkewajiban menjalankan syariat, ya, mukallaf, orang yang berkewajiban menjalankan syariat, ini wajib untuk mempelajarinya tanpa terkecuali. Apa saja? Ya, setidaknya ada 3, Pak. Ada 3 yang oleh para ulama disebut sebagai ilmu yang bersifat fardu ain, wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Apa saja? Jadi tulis saja. Yang pertama, bahasa Arabnya yang pertama, wajib bagi setiap muslim yang pertama untuk belajar. Apa yang dipelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib belajar
apa saja yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, apa saja yang menjadi hak kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Allah, hak yang kita akan peroleh, kita dapatkan dari Allah, itu sudah dijelaskan. Ya. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, gitu kan. Maka wajib untuk kita yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ma'rifatullah, ma'rifat, ya, sudah mengenal. Yang kedua, kalau yang pertama ma'rifatullah, maka yang kedua adalah ma'rifatul Islam, mengenal tentang Islam. Jadi kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga mengenal Islam, ya, rukun-rukunnya, syahadat itu seperti apa, sholat, kita harus tahu dalil sholat itu apa, ya, kemudian bacaan-bacaan sholat itu seperti apa yang menjadi rukun sholat, yang kalau ditinggalkan itu akan membatalkan sholat, apa yang menjadi wajib sholat, apa yang menjadi sunnah sholat, ya. Kemudian saum, ya sama, kita perlu untuk mengetahui apa saja kewajiban kita ketika saum, apa saja yang membatalkan saum kita, gitu ya. Kemudian zakat, ya, kapan kita menunaikan zakat, bagaimana cara kita menunaikan zakat, gitu kan. Kemudian haji, ya. Ini perlu untuk kita pelajari, wajib untuk kita pelajari. Dan yang ketiga adalah ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul. Maksudnya siapa Rasul tersebut? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kenali beliau, ya, lebih dekat, kehidupannya, ya, sifat-sifatnya, itu semua perlu kita kenal. Kenapa tiga ini, ya, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajiban untuk kita kenal, untuk kita kuasai, untuk kita fahami, untuk kita memiliki ilmu tentangnya? Ini alasannya, di antara alasannya kata sebagian ulama, karena kita semua akan dihadapkan dengan pertanyaan tentang tiga hal ini, Pak. Seluruh dari kita akan dihadapkan dengan pertanyaan tentang hal ini. Oleh karenanya kita harus mempersiapkannya. Kapan Pak kita ditanya tentang ini semua? Ketika di alam kubur. Maka di alam kubur, di antara dalil-dalil menyebutkan akan ditanya, ada yang namanya su'alul malakaini, pertanyaan dari dua malaikat di alam kubur. Yang mana yang akan ditanyakan di antaranya adalah man rabbuka, kemudian wama dinuka, waman nabiyyuka, singkatnya seperti itu yang sering kita dengar. Yang pertama kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhan?
Yang ketiga apa? Siapa nabimu, itu yang sering kita dengar. Ya. Dan memang di dalil-dalil pun seperti itu. Hanya saja yang perlu kita ingat, Pak, yang perlu kita fahami dan juga sadari bahwasanya di momen tersebut, ketika di alam kubur tersebut, tidak seperti kondisi kita sekarang. Ya. Kita kalau ditanya oleh teman man rabbuka bisa jawab, wa madinuka, apa agamamu, insya Allah bisa jawab selama di dunia ini. Kemudian siapa rasulmu, kita bisa jawab. Tapi di alam kubur kondisinya berbeda. Ya. Ketika sedang kaget, Pak, tiba-tiba ruh keluar dari badan, ya, dibawa oleh malaikat ke alam kubur, ditempatkan di sebuah tempat yang gelap, sempit, ya, yang itu kaget, orang kaget di alam tersebut. Tiba-tiba datang dua malaikat nanya, ya. Maka kondisinya akan berbeda dengan kondisi sekarang kita sedang tenang, pikiran jernih. Tapi di alam kubur tidak semudah itu kondisinya. Dengan tempat yang baru sekali ditempati, ya, dengan kondisi gelap seperti itu, sempit juga, tiba-tiba ada dua malaikat yang tidak kita kenal, bahkan kita tidak tahu rupanya seperti apa nanti, nanya, dan kita nggak tahu intonasi pertanyaannya itu seperti apa. Ya. Kan ditanya dengan intonasi biasa saja, dengan ditanya ketika interogasi kan beda intonasinya, dan efek yang ditimbulkannya juga akan beda. Oleh karenanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ya, beliau menceritakan ada orang yang ketika ditanya, ya, kalau dalam riwayat Bukhari itu hanya satu saja, yaitu tentang Rasul di pertanyaannya itu. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada juga pertanyaan tentang Allah, pertanyaan tentang Islam. Jadi ada orang yang ditanya, wa ma'ilmuka bihadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum, apa yang kamu ketahui tentang orang yang Allah utus ini kepada kalian? Ya. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini yang telah Allah utus kepada kalian? Nabi SAW menceritakan, jadi ada dua tipe nanti. Yang pertama kata Rasul SAW, fa'ammal muqinu awil mu'min. Yang pertama, tipe yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang yang beriman, mukmin. Ya, Rasul menyebutkan juga awil muqin, orang yang yakin. Maka dia menjawab itu adalah Rasulullah SAW. Ya, termasuk juga ketika ditanya man rabbuka, dia bisa jawab. Ditanya wa madinuka, dia bisa jawab. Siapa itu? Fa'ammal mu'minu awil muqinu, orang yang yakin, orang yang beriman, bisa jawab. Nah, kelompok yang kedua kata Nabi SAW, fa'ammal munafiqu awil murtab. Adapun orang yang munafik atau yang dalam beragamanya itu ragu-ragu, ya, kenapa bisa ragu? Karena nanti ada penjelasan kata Nabi. Ketika ditanya wa ma'ilmuka bihadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum, apa yang kamu ketahui tentang orang yang Allah utus ini, ya, untuk kalian, maka orang yang tadi kata Nabi munafiq awil murtab, ragu dalam hati itu, dia kata Nabi itu bahasa Arabnya artinya dia gelagapan, gak tahu harus jawab apa, bingung dengan kondisi yang mencekam seperti itu. Ditanya oleh malaikat, dia gelagapan. Kemudian dia hanya mengatakan la adri, saya nggak tahu. Ya. Kenapa bisa nggak tahu? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dulu saya hanya mendengar orang bilang gini, saya ikut bilang gini. Orang bilang A, saya ikut bilang A. Orang bilang B, saya ikut bilang B. Ya.
Orang tua saya mengatakan agama saya Islam, saya ikut. Orang tua mengatakan Tuhan saya adalah Allah, saya pun hanya sekedar ikut. Beragama hanya sekedar ikut-ikutan. Beragama hanya karena faktor keturunan, karena faktor keluarga saja. Dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Dulu saya di dunia itu sami'tun nasa yaquluna syai'an, saya mendengar orang-orang mengatakan perkataan tertentu dalam agama tadi. Agama saya apa? Tuhan saya siapa? Faqultu. Jadi dasar beragamanya itu sami'tun nasa, hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, yang seperti ini ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Rasul yang Allah utus kepada kalian, dia mengatakan gak tahu. Padahal kalau misalkan orang yang awam dalam agamanya sekalipun ditanya 3 pertanyaan ini kan bisa. Orang awamnya, orang non muslim aja kalau ditanya siapa Tuhannya umat Islam bisa. Apa agamanya mereka kaum muslim bisa. Siapa rasulnya, nabinya orang Islam bisa jawab. Non muslim pun bisa jawab. Tapi kenapa yang seperti ini nggak bisa jawab di alam kubur? Karena kondisinya berbeda. Di alam kubur kondisinya tidak setenang kita sekarang. Dengan kondisi yang tadi, alam kubur sempit, gelap, datang 2 malaikat yang kita nggak tahu wujudnya seperti apa, cara berbicara, cara bertanya seperti apa, yang itu akan menghadirkan suasana yang berbeda. Maka yang bisa selamat itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 27, Pak, yang sudah di flyer. Apa Ibrahim 27 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah akan meneguhkan, yutsabbit. Allah akan meneguhkan apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hatinya diteguhkan, dikuatkan. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kuat, dengan ucapan yang teguh. Kapan? Fil hayatid dunya, selama mereka hidup di dunia, wa fil akhirah, dan juga ketika mereka di akhirat. Para ulama menjelaskan di antara makna, di antara tafsir wa fil akhirah adalah di alam kubur. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan alam kubur dengan baik dan benar adalah orang-orang yang yutsabbitullahu alladziina amanu, Allah teguhkan, kokohkan, kuatkan hatinya. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditathbit, diteguhkan, dikuatkan hatinya. Makanya oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau menguburkan salah seorang sahabatnya, selesai dikuburkan, para sahabat hadir mengelilingi, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua terdiam. Maka Nabi mengatakan, is'alu li akhikumut tathbit. Kata yang sama dengan surat Ibrahim 27 ini. Is'alu, mintakan, doakan, li akhikum, bagi saudara kalian ini apa? At-tathbit. Jadi Nabi menganjurkan orang yang hadir di alam di kuburan, ikut menguburkan, mengantarkan jenazah ke kuburnya, itu diminta untuk mendoakan apa? Mintakan bagi jenazah tersebut at-tasbit. Apa tasbit itu tadi? Surat Ibrahim ayat 27. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, kokoh,
baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tafsiran akhirat di situ adalah di alam kubur. Jadi yang bisa jawab siapa? Orang yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keteguhan, hatinya ditolong, dikuatkan. Ya. Jadi tentu ada prosesnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, is'alu li akhikumut tasbit, mintakan saudara kalian ini at-tasbit dari Allah, peneguhan dari Allah. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia akan ditanya, dimintai pertanyaan. Jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya mohon maaf, ya, sekalipun misalkan di beberapa tempat ya suka ada ketika mau menguburkan jenazah itu ada pemuka agama gitu ya, misalkan ada yang saya pernah menemukannya. Jadi berpesan ke jenazah yang sudah meninggal, duhai anakku lah, anakku, adikku, atau apa bahasa yang halus, kalau kamu nanti ditanya man rabbuka, maka silahkan jawab, maka jawablah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau kamu nanti ditanya wa madinuka, apa agamamu, maka jawablah Islam agamaku. Kalau kemudian nanti kamu ditanya siapa Rasulmu, jawab Nabi Muhammad, gitu kan. Itu semua tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi justru menganjurkan. Jadi bukan kita yang kemudian bisa membuat mereka bisa menjawab itu semua ya. Tetapi jenazah bisa menjawab ya, pertanyaan alam kubur itu bukan karena dituntun, didikte, ditalkin oleh orang yang masih hidup, tetapi dia bisa menjawab itu ketika mendapatkan tasbih, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah menyembuhkan, dan ini diamalkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi. Is'alu li akhikum tasbih, mintakan tasbih, peneguhan dari Allah kepada saudara kalian yang akan segera ditanya ini oleh malaikat ya. Maka tadi akan ada orang yang bisa menjawab lancar, tenang, ditanya man rabbuka bisa jawab, wa madinuka bisa jawab, siapa rasulmu bisa jawab. Tapi yang kita khawatirkan adalah yang kedua ini, yang ketika ditanya wa man rabbuka wa madinuka ya wa man nabiyuka, dia hanya menjawab sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya selama di dunia itu hanya ikut-ikutan saja. Makanya bahasa Nabi awil murtab, ragu, karena dasar beragamanya bukan karena keyakinan, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan. Ini yang mungkin di Indonesia kita sebut sebagai Islam. Islam apa Pak? Islam KTP apa? Jadi kenapa dia Muslim? Ya karena saya lahir di keluarga Muslim. Kenapa kamu Muslim? Orang tua saya Muslim. Maka yang seperti ini, kata Nabi SAW, yang tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur, yang tidak mendapatkan tasbih, yang tidak mendapatkan peneguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, fayudrabu bimitraqatin min hadidin baina ainaihi, kepalanya tepat di antara kedua, kepalanya keningnya tepat di antara kedua matanya, di kening di antara kedua mata, fayudrabu, dia akan dipukul bimitraqatin min hadid, dengan palu yang terbuat dari besi. Kata Nabi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Sampai-sampai fayasi ya, saking kerasnya, saking
saking kerasnya, maka si mayit itu kemudian berteriak, Yasih, dia berteriak. Yang mana teriakannya, kata Nabi SAW, terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi, seluruh makhluk hidup yang ada di atas tanah, permukaan tanah, semuanya dengar. Illa tsaqalain, kata Nabi, kecuali dua kelompok saja, yaitu siapa? Jin dan juga manusia. Tapi selebihnya binatang-binatang, kucing, ya, ayam atau binatang-binatang yang lain mendengar teriakan tersebut. Maka ya, ini menjadi peringatan untuk kita, ya, bahwasanya beragama itu bukanlah kemudian dasarnya ikut-ikutan. Hanya karena faktor saya lahir di tengah-tengah keluarga muslim, orang tua saya muslim, maka saya pun muslim, ya. Tidak seperti itu. Beragama itu adalah, ya, harus berdasarkan ilmu dan juga keyakinan. Sebagai contoh, Pak, Dr. Zakir Naik, kenal ya Pak? Pernah ke Indonesia, pernah memberikan ceramah di stadion Bekasi itu. Beliau dalam salah satu tanya jawabnya, beliau ditanya oleh seorang, tapi bukan waktu di Indonesia, saya nontonnya yang di luar negeri. Jadi beliau ditanya, Pak Zakir Naik lah gitu, Anda sekarang menjadi penceramah muslim itu ya wajar, karena Anda terlahir dari keluarga muslim, maka Anda menjadi penceramah muslim. Tapi kalau Anda terlahir di tengah-tengah keluarga Hindu, tentu Anda akan menjadi penceramah Hindu. Anda lahir di tengah-tengah keluarga Nasrani, maka Anda akan menjadi penceramah Nasrani, ya. Tanya ini kurang lebih seperti ini. Anda seperti ini itu karena faktor turunan. Maka jawaban Dr. Zakir Naik, kata beliau, betul, ya. Betul bahwasanya saya muslim itu karena faktor keturunan, ya. Betul saya menjadi muslim itu karena terlahir di tengah-tengah keluarga muslim, ya. Orang tua muslim, keluarga muslim, ya, kerabat-kerabat, anggota keluarga semuanya muslim, maka saya menjadi muslim karena keluarga, lahir di tengah keluarga yang muslim. Kata udah betul. Akan tetapi itu semua hanya bertahan sampai saya usia 18 tahun, kata beliau. Saya muslim karena faktor keturunan itu hanya sampai usia 18 tahun. Setelah 18 tahun, maksudnya apa? Saya menjadi muslim atas kesadaran saya sendiri, atas keyakinan saya akan kebenaran ajaran Islam ini. Ini sudah berubah. Ini yang perlu kita kemudian ikuti juga, ya, bahwasanya kita beragama ini, ya, apakah masih berada di level karena keturunan, terlahir sebagai muslim, orang tuanya Islam, ya, keluarganya Islam sehingga ikut-ikutan Islam, ataukah kita sudah menjadi muslim ini atas dasar kesadaran, ya, bukan lagi karena tadi faktor keluarga, tetapi benar-benar sadar, benar-benar yakin bahwasanya agama yang benar, agama yang diridhoi Allah itu adalah hanya agama Islam. Sudah yakin belum bahwasanya agama yang datang dari Allah, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah Islam, yang tidak ada jalan selamat, ya, kecuali melalui jalan Islam tersebut? Apakah sudah
menjadi sebuah kesadaran pada level tersebut atau belum? Nah, ini yang perlu kemudian kita senantiasa hadirkan, ya. Karena ternyata Pak, kalau kita ditanya misalnya apa kunci masuk surga, kunci surga itu apa? La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah miftahul jannah, ya. La ilaha illallah itu merupakan kunci surga. Ada seorang ulama tabi'in, ya, yang mana mengatakan bahwasanya setiap, kan kita kenal ya Pak, yang namanya kunci itu ada geriginya Pak. Kayak kunci kendaraan sekarang tuh gak ada kuncinya ya, pakai gelombang elektromagnetis. Tapi pada dasarnya kunci pintu, kunci rumah dan lain sebagainya itu kan ada gerigi. Kalau kita punya kunci sebuah rumah, misalkan pintu ya, ada geriginya, lengkap geriginya, maka ketika kita masukkan, pintu akan terbuka. Tapi kalau kemudian kita punya kuncinya, hanya beberapa geriginya patah, sekalipun kita sudah masukkan akan sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa untuk membuka pintu tersebut. Maka di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya betul, la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Hanya perlu kita ingat bahwasanya setiap kunci itu lahu asnan, memiliki gerigi. Maka orang yang datang di akhirat nanti membawa kunci lengkap dengan geriginya, dia bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi sekalipun dia datang, ya, bawa kuncinya, tapi jika geriginya tidak lengkap, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini perkataan salah seorang ulama tabi'in. Oleh karenanya ulama-ulama setelahnya kemudian mencoba mengkaji, ada nggak gerigi-geriginya? Memang ada gitu ya. Apa yang menjadi gerigi dari la ilaha illallah itu apa? Ya. Maka hasil dari penelitian risetnya para ulama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, jadilah satu kajian namanya syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Ada ternyata 8. Tambahkan semuanya, ada 8 syarat la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah punya 8 gerigi, ya, yang harus kita miliki ke 8 gerigi tersebut. Dan kita fokus mungkin ke 2 saja. Yang pertama dan yang utama dari gerigi ini itu adalah al-ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, i'lam, ain, lam, mim. Ini ilmu, ya. Jadi ketahuilah, ya. Milikilah ilmunya, sadarilah, yakinilah annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di awalnya fa'lam, ya. Jadi ada dasar ilmunya. Oleh karenanya tadi kita kembali bahwasanya, ya,
bahwasanya kita beragama itu harus kemudian meningkat levelnya. Ya. Tentu yang pertama kita bersyukur. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita ke dunia ini tetap dalam fitrah kita. Ya. Karena fitrah manusia itu adalah muslim, Pak. Fitrah manusia itu adalah muslim. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir, dia terlahir di atas fitrah. Ya. Maka Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayah ibunya lah, keluarganya lah, lingkungannya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia berubah menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, merubah dia menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, merubah dia menjadi Majusi. Ya. Nabi tidak mengatakan wa yuslimanihi, menjadikan dia menjadi Islam, enggak. Kenapa Nabi tidak mengatakan bayi yang baru lahir itu fitrah? Ya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi atau Yahudi atau Nasrani atau Islam. Enggak. Rasul SAW tidak mengatakan atau Islam. Ya. Kenapa tidak menyebut kata Islam? Karena fitrah itu sendiri adalah Islam. Ya. Jadi fitrah di situ, fitrah di situ artinya adalah Islam. Setiap bayi yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan muslim. Dia akan tetap muslim selama tidak dinon-muslimkan oleh lingkungan. Dia tetap akan menjadi muslim. Kenapa muslim? Karena kita tuh sebagaimana Al-A'raf 176, kita tuh pernah dihadirkan oleh Allah bersama-sama. Barang ya, sama orang tua kita, nenek moyang kita, sekalipun sekarang beda usianya, tapi dulu bersama-sama. Ya, barang ketika masih dalam wujud arwah ruh kita, ya, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku adalah Rabb kalian? Apakah kalian mengakui, meyakini, mengimani aku adalah Rabb kalian? Kita dulu semuanya, Pak, seluruh umat manusia ketika itu dalam wujud masih ruh, kita semua menjawab bala syahidna, tentu ya Allah kami bersaksi. Oleh karena setiap bayi yang lahir itu muslim, karena tadi sudah bersaksi. Ya. Nabi menyebutkannya sebagai fitrah, bawaan lahir. Jadi kita terbawa bawaan lahir kita itu adalah muslim. Bukan fitrah itu di Indonesia itu kadang-kadang fitrah itu selalu diartikan sebagai suci. Fitrah fitri gitu ya. Fitrah fitri itu suci. Idul Fitri artinya apa, Pak? Di Indonesia Idul Fitri itu apa artinya? Kembali suci gitu ya. Karena Id kembali, Fitri suci katanya. Padahal artinya kalau kita merujuk kepada perkataan para ulama, fitri di situ artinya makan, Pak. Ya, fitri di situ artinya makan. Maka Idul Fitri itu artinya apa? Kembali makan. Ya, setelah selama 1 bulan kita tidak bisa makan siang hari, begitu 1 Syawal kita kembali bisa makan di siang hari. Itu artinya fitri itu. Makanya kan ada kata iftar. Ya, iftar itu apa, Pak? Ya, iftar jama'i, berbuka. Ya, berbuka itu apa? Makan bersama. Ya. Kata dasarnya apa? Sama, fator. Ya. Fitr di situ artinya makan, bukan suci. Maka Idul Fitri tadi sejatinya adalah kita kembali makan, kembali berbuka. Sebelumnya 1
selama 1 bulan kita. Termasuk hadis ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di Indonesia kadang-kadang kita temukan terjemahnya itu setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Sampai ini kemudian oleh beberapa kalangan menjadi penguat sebagai legitimasi terhadap satu teori psikologi yang dikembangkan oleh John Locke ya. Jadi John Locke itu di barat sana berteori bahwasanya bayi ketika lahir itu seperti kertas putih. Pernah dengar kamu? Ya. Bayi ketika lahir itu seperti kertas putih ya. Yang orang tuanya, lingkungannya kita bebas untuk mewarnai, ngasih warna apa itu ini teorinya. Kemudian sebagian kaum muslimin ada yang oh iya betul, di Islam juga kayak dinyatakan demikian, setiap bayi yang baru lahir terlahir dalam keadaan suci. Apakah demikian? Tidak. Fitrah di situ Islam. Jadi dia sudah bawa bekal. Ya, apa bekalnya? Islam. Pun demikian sifat, Pak. Jadi bayi itu, anak itu lahir ke dunia itu sudah membawa sifatnya masing-masing. Ya, mungkin bapak-bapak sudah tahu ya, kan anak itu 1, 2, 3 itu sama nggak Pak sifatnya? Beda. Padahal yang ngedidiknya siapa? Sama nggak orangnya? Sama, kita juga yang ngedidik. Ya. Tapi yang ini gini, yang ini gitu. Kenapa? Karena memang setiap anak terlahir sudah membawa sifatnya masing-masing. Sifat itu ada 2. Ada sifat bawaan lahir, ada sifat hasil dari pembelajaran pendidikan ya. Dalam hadis Nabi SAW ketemu dengan seorang sahabat namanya Al-Ashaj bin Abdul Qais ya. Al-Ashaj radhiyallahu anhu ini ketika ketemu dengan Nabi, kata Nabi, innaka rajulun fika khoslatan yuhibbuhumullah. Kamu ini adalah sosok orang yang dalam diri kamu ini ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Ya, kamu memiliki 2 karakter, 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Ya, yaitu kamu tuh santun, ya, lembut orangnya, wal anah, dan cermat, tidak tergesa-gesa. Mendengar sabda Nabi kan enak, Pak. Siapa yang gak senang dipuji oleh Nabi? Pujiannya gak tanggung-tanggung. Bahwasanya kita disenangi, dicintai oleh siapa, Pak? Oleh Allah. Kita aja misalkan di kantor ya, misalkan kita disenangi oleh manajer atau CEO, kan senang banget gitu ya. Apalagi ini yang cinta kepada kita ya, itu adalah Allah. Kata Nabi, kamu adalah sosok yang dicintai Allah karena memiliki 2 sifat yang baik ya. Santun, lembut, dan juga cermat, tidak tergesa-gesa. Maka Masya Allah, dia berkata alhamdulillah ya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, 2 sifat tersebut ya, 2 sifat tersebut, apakah itu merupakan pemberian Allah bawaan saya dari lahir? Jadi begitu saya lahir itu Allah sudah menitipkan 2 sifat itu dalam diri saya, ataukah itu adalah hasil dari pendidikan yang saya tempuh gitu kan, belajar bersama dengan Nabi gitu ya, ikut kajian dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, 2 sifat tersebut merupakan anugerah dari Allah. Jadi itu sudah ada dalam diri kamu ya. Dia pun bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan 2 sifat dalam diri saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat itu ada yang bawaan ya. Ada yang hasil pendidikan muktasabah ya. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ilmu didapat dengan belajar, wal ilmu sifat santun lembut bittahallum, itu juga lewat pembelajaran, penerapan bagaimana sifat tersebut hadir dalam diri kita ya. Maka kembali bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Setiap bayi yang terlahir, dia terlahir dengan fitrah
fitrahnya yaitu Islam. Ya. Dan fitrah manusia itu adalah bertuhan, Pak. Karena tadi kita itu pernah dialog dengan Allah. Kita tuh sadar ada memori dalam diri kita, ya, yang mana memori tersebut itu mengingatkan kita tentang adanya sosok Tuhan. Ya. Ini fitrah manusia, memiliki Tuhan. Ya. Oleh karenanya kita temukan orang-orang yang tidak beragama, ya, dalam artian animisme, dinamisme, ya, yang di hutan dan lain sebagainya, kan mereka mau percayai adanya sosok kekuatan dewa dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya bertuhan. Dia akan mencari sosok yang dia agungkan, dia hormati, dia puja. Karena tadi kita tuh sudah pernah berinteraksi dengan Allah. Ada memori itu yang terbawa, fitrah itu yang ada. Fitrah manusia bertuhan, fitrah manusia itu Islam. Sehingga ketika terlahir tidak mengenal agama sekalipun, hanya hidup di wilayah animisme, dinamisme, kepercayaan saja, tetap manusia akan membuat kepercayaan terhadap adanya sosok yang dia agungkan, dia puja, dia sembah, dia pertuhankan. Karena ada fitrah manusia. Maka kita alhamdulillah, fitrahnya, ya, Allah lanjutkan. Ya. Kita pada dasarnya adalah Islam. Begitu terlahir, Allah hadirkan kita di dunia ini dalam keluarga, dari keluarga yang Muslim. Tidak dihilangkan fitrah kita, alhamdulillah. Ya, ini perlu kita kemudian syukuri. Kenapa? Karena ada orang yang terlahir, fitrahnya hilang. Karena apa? Dia terlahir di tengah keluarga yang bukan Muslim. Makanya di Barat, di Amerika dan juga di Eropa sekarang itu trennya, Pak, ketika orang ada yang mu'alaf, bahasanya bukan lagi convert to Islam, pindah berubah jadi Muslim, bukan. Bahasa yang mereka gunakan itu revert, ya, kembali lagi kepada Islam. Karena tadi pada dasarnya kita ini Muslim, ya, hanya keluarga atau orang yang terlahir di tengah non Muslim dia belok dulu, ya. Ketika dia mu'alaf, dia kembali lagi kepada jalannya yang lurus, kembali lagi kepada fitrahnya, makanya revert, kembali lagi. Nah, kita perlu untuk mensyukuri ini, ya. Kita syukuri, alhamdulillah kita terlahir di tengah-tengah keluarga yang Muslim. Ya, Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita. Allah masih menguatkan, ya, menghadirkan fitrah dalam diri kita. Ini harus sadar. Kemudian kita tingkatkan tadi bahwasanya beragama kita bukan lagi sebatas karena faktor keturunan, karena faktor keluarga. Tadi pertama bersyukur, alhamdulillah saya lahir di tengah keluarga yang Muslim. Tapi kemudian kita tingkatkan level beragama kita menjadi level kesadaran beragama berbasiskan kesadaran. Bukan lagi berbasis keturunan, bukan lagi berbasis ikut-ikutan. Tapi betul-betul kesadaran, keyakinan saya memilih Islam ini. Karena bukan lagi disebabkan saya terlahir sebagai Muslim, tetapi saya betul-betul meyakini Islamlah agama yang Allah turunkan, Islamlah agama yang benar, dan Islamlah yang bisa menghantarkan saya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya fa'lam, ya, miliki ilmunya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi disembah kecuali hanya Allah. Jadi ada unsur ilmu, kesadaran, keyakinan. Makanya di hadis yang tadi di alam kubur itu, ya Pak, ya, di hadis yang alam kubur tadi
Nabi SAW menggunakan bahasanya itu adalah fa'ammal mu'minu awil muqinu, orang yang beriman atau orang yang mungkin yakin. Jadi dia beragamanya itu tentang Rabbnya adalah Allah, mengenal Allah itu berdasarkan ilmu dan juga keyakinan. Beragamanya Islam berdasarkan ilmu dan juga keyakinan. Rasulnya Nabi Muhammad berdasarkan ilmu dan juga keyakinan, bukan sebatas ikut-ikutan, bukan sebatas karena faktor keturunan. Fa'ammal mu'minu awil muqinu, kata Nabi, orang yang iman, percaya, wal muqi awil muqin, yakin. Jadi basis beragamanya itu adalah keyakinan, kesadaran. Sementara yang enggak selamat di alam kubur, kata Nabi bahasanya wa ammal munafiqu awil murtab, orang yang munafik. Munafik itu kan bahasa Arabnya itu Pak, munafik itu dari kata an-nafqa. Nafqa itu adalah sarang tikus gurun. Ya, sarang tikus gurun. Jadi tikus gurun itu punya, di sarangnya itu punya 2 pintu lubang, sehingga ketika misalkan ada ancaman dari sini maka dia kabur ke sini. Ketika ada ancaman dari sini dia kabur ke sini. Ya, kan beberapa binatang itu sarangnya itu hanya buntu ya Pak. Kalau tikus gurun enggak. Ya. Jadi dia buat sarang itu 2 jalur. Ketika ada musuh di sini dia lari ke sini, musuhnya datang dari sini dia lari ke sini. Nah, bahasa nafqa ini, sifat sarang tikus gurun ini digunakan oleh syariat untuk menggambarkan kondisi orang munafik. Orang munafik ketika ketemu sama orang Islam, ya. Orang munafik di zaman Nabi ketika ketemu dengan Nabi dan para sahabat bagaimana? Menunjukkan wajah muslim. Ya. Tapi begitu kembali bersama dengan kelompoknya, muncullah hakikat sebenarnya ini punya 2 wajah, gitu. Seperti halnya tikus gurun punya 2 pintu, ya, maka orang munafik punya 2 wajah. Ya. Nah, orang munafik kan seperti itu, ya. Menampakkan di luar sebagai muslim, dalam hatinya kosong dari keimanan. Kenapa? Karena beragamanya bukan karena keyakinan, bukan karena ilmu. Karena mungkin karena terpaksa, keluarga muslim masa saya berubah, lingkungan saya muslim masa saya ubah, gitu kan. Awil murtab, orang yang ragu, gitu. Kenapa ragu? Tadi tidak memiliki ilmu, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan keyakinan. Yang seperti inilah yang tadi kata Nabi SAW, fayudrabu bibitraqatin min hadid, dipukul keningnya di antara kedua matanya dengan palu dari besi. Ya. Maka ya, ini semua kemudian menghantarkan para ulama untuk menyebutkan, membuat pembahasan bahwasanya ada ilmu yang fardu ain, wajib bagi setiap individu mempelajarinya. Apa saja? Ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sekarang di dunia. Ya. Ma'rifatul Islam, kita kenali Islam, miliki ilmunya. Ma'rifatul Rasul, kita kenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu yang menghantarkan kita untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita dari sekarang sudah kenal, ya, kita iman, ya, kepada Rasul, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Islam, ya, menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan juga di akhirat, di alam kubur, diberikan keteguhan oleh Allah sehingga kita bisa selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Karena
kunci akhirat itu alam kubur. Kata Utsman bin Affan lagi jalan lewat kuburan nangis. Ya. Sementara murid-muridnya mungkin ya, itu kemudian bertanya heran, Anda ini ketika diingatkan tentang surga, tentang neraka nggak nangis, tapi kok lihat kuburan nangis? Ya. Itu ditanyakan kepada Utsman. Kata Utsman radhiyallahu anhu, karena saya mendengar ya, Nabi SAW mengatakan ya, kunci standar keselamatan akhirat itu alam kubur. Orang yang di alam kuburnya selamat bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan dia selanjutnya itu akan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, jika di alam kuburnya saja tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya akan lebih berat. Maka ini standarnya. Di alam kubur selamat, ya, lancar, maka perjalanan akhirat setelahnya, kiamat, mahsyar, hisab, mizan, sirat, sampai kemudian surga, insya Allah akan mudah kalau di alam kuburnya selamat. Tetapi kalau di alam kuburnya saja tidak selamat, maka hisabnya, mahsyarnya, mizannya, siratnya kita nggak tahu. Karena dalam hadis disebutkan, jika di alam kuburnya saja tidak selamat, maka perjalanan setelahnya akan jauh lebih berat. Oleh karena kita berdoa sambil terus berupaya belajar, minimal karena susah juga untuk belajar semua ya, semua ilmu agama gitu kan, bingung mulai dari mana, apa yang harus saya pelajari. Maka ini yang poin utamanya 3, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Kita kenali Allah, belajar untuk bisa memiliki ilmu tentang Allah, kenal dengan Allah, kenal dengan Islam, dan juga kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin Pak, kiranya demikian yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Untuk surat Ibrahim ayat 27 ini ada lanjutannya yang betul. Ini diartikan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Dari kata Allah menyesatkan ini ciri apa ya? Betul. Baik. Kita terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kita pertama atau tentu kita meyakini bahwasanya yang namanya hidayah itu adalah mutlak hak prerogatif Allah ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hidayah taufik. Kan hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, dan kita minta setiap hari kepada Allah tuh kita minta hidayah. Setiap hari 17 kali minimal kita berdoa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah. Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Irsyad itu artinya petunjuk, ya, membimbing, mengajarkan. Ya. Nah, hidayatul irsyad ini dimiliki oleh semua orang. Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kita. Kita punya hidayatul irsyad. Untuk sebatas ngasih tahu keluarga kita bisa nggak? Kita ngasih tahu keluarga bisa? Bisa, ngasih tahu aja. Ngajarin anak bisa? Bisa. Mengingatkan rekan kita bisa? Bisa. Tapi apakah istri kemudian setelah kita ingatkan, ajarkan anak, setelah kita ajarkan, ingatkan istri, atau rekan kita setelah kita ajarkan, ingatkan, akan nurut atau tidak? Belum tentu kan? Ya. Jadi kita itu hanya sebatas mengajarkan, mengingatkan, menyampaikan. Ya. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatul taufik.
sayangnya di Indonesia ini dibalik Pak nama orang. Ya, jadi Taufik Hidayat gitu ya. Karena bahasa aslinya itu Hidayat itu Taufik, tapi di Indonesia jadi nama orang Taufik Hidayat gitu ya. Padahal Hidayat itu Taufik, Hidayat dulu baru Taufik. Adapun Hidayat itu Taufik adalah keselarasan antara ilmu dengan amal. Ya. Kita ingatkan ya, orang tersebut nurut atau enggak gitu ya. Kemudian kita ingatkan keluarga kita sholat gitu ya. Kita hanya bisa sebatas mengingatkan saja. Ada misal ada anak misalkan diingatkan sholat, ya pergilah ke kamar. Di kamar sholat enggak? Ada yang pun di kamar diam aja. Sampai durasi yang orang meyakini di durasi tersebut dia sholat. Ya. Habis itu dia baru keluar lagi nemui orang. Ada yang seperti itu. Jadi kita hanya memiliki hidayatul irsyad, tetapi orang nurut mengerjakan apa yang kita sarankan, sholat, ngaji dan lain sebagainya, itu adalah hidayah taufik dari Allah. Hanya Allah yang mampu. Masuk kita sudah banyak kan ilmu hadis yang sudah kita pelajari, tapi tentu saya pribadi pun sama, ya, belum semuanya bisa kita amalkan. Karena untuk bisa mengamalkan itu semua butuh tadi hidayatul taufik, taufik dari Allah yang membimbing kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk melakukan amal ibadah, itu adalah taufik dari Allah. Nah, karena hidayah ini adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya pun ya berarti ada yang tidak Allah beri hidayah, tidak Allah beri petunjuk. Ya. Maka orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, dia tersesat. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, berarti oleh Allah dibiarkan tersesat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan punya iradah, Pak. Ya. Allah punya kehendak. Jadi ada orang-orang yang Allah kehendaki masuk surga, ada yang orang-orang yang Allah kehendaki masuk neraka. Ada orang-orang yang Allah kehendaki mendapat hidayah, ada orang-orang yang Allah kehendaki tidak mendapatkan hidayah, yaitu menjadi orang-orang yang sesat. Ya. Makanya kita harus bersyukur tadi bahwasanya Allah hadirkan kita di dunia ini membawa fitrah kita tetap dalam keadaan muslim. Ada orang yang Allah sesatkan. Makanya ucapan ahli surga itu, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami kepada hal ini, ya, menunjukkan kami jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau tidak ditunjuki oleh Allah. Kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Jadi bersyukur ya, karena ada orang yang Allah sesatkan, tidak diberikan hidayah. Siapa al-zalimin? Orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, ala innal kafirina humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Kata para ulama, ini ayat yang tadi innal kafirina humudz zalimun, orang-orang kafir adalah orang zalim. Ini adalah ayat yang luar biasa, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau dibalik bahaya sekali. Kalau dibalik bahaya sekali. Kan ayat tersebut innal kafirina humudz zalimun. Kafir dulu baru zalim. Kalau balik zalim dulu baru kafir, bahaya. Ya. Kenapa? Kalau susunan yang asli innal kafirina humudz zalimun, orang yang zalim itu siapa? Orang
orang yang melakukan kezaliman itu akan menjadi orang yang kafir, bahaya. Kenapa? Ya, karena siapa di antara manusia yang tidak melakukan kezaliman? Ya. Melakukan dosa zalim gak Pak? Zalim terhadap siapa? Diri sendiri. Ya. Dia tidak menzalimi orang lain, tapi kita tetap menzalimi diri sendiri. Kalaulah susunannya Allah rubah, ya, orang yang melakukan kezaliman itu menjadi orang yang kafir, selesai. Ya, semua manusia akan kafir. Tetapi dengan kasih sayang Allah, susunannya tidak seperti itu. Ala innal kafirina humul zalimun. Orang kafirlah yang Allah sebut sebagai orang yang zalim. Berarti selama tidak kufur kepada Allah, masih berpeluang untuk keluar dari kelompok orang-orang yang zalim. Ya. Maka di sini yang disesatkan oleh Allah itu siapa? Wa yudillullahu dzalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa? Orang yang kafir, karena padanannya di atas. Yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Lawan orang beriman siapa? Orang yang kafir. Orang yang beriman Allah berikan keteguhan di dunia dan di akhirat. Orang yang kafir Allah sesatkan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah tunjukkan di akhir ayat tersebut kemahakuasaan Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah ini, ditetapkan dalam Islam ini, sambil terus mengupgrade ya agama, dalam artian pemahaman agama kita, mengupgrade level kita beragama dari level keluarga berbasis keturunan menjadi berbasis kesadaran didasari oleh ilmu. Ya. Jadi seperti itu, yang disesatkan adalah orang-orang yang kafir, dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ada orang yang Allah berikan petunjuk, dan juga ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan. Makanya terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami, menyelewengkan hati kami, ya, menyesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Ya. Juga berdoa diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agama-Mu. Itu senantiasa diucapkan oleh kita. Ya, kita berdoa agar kita diberikan ketetapan di atas agama Allah. Ya. Beberapa hari yang lalu saya agak ngeri juga Pak. Ada haji murtad, sudah haji, ya. Jadi bukan yang ngeri itu bukan orangnya tersebut, tapi masya Allah kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya. Ada orang yang tadi padahal udah haji, tapi Allah Subhanahu Wa Taala cabut hidayah. Banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh. Jangan merasa aman. Sudah muslim, tenang, kita terus berdoa. Nabi mengajarkan kita, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, teguhkan hati saya di atas agama-Mu ya Allah. La tuzigh qulubana dalam Al-Qur'an. Jangan sesatkan kami. Itu terus kita berdoa kepada Allah sambil mengupgrade ya pemahaman agama. Wallahu a'lam. Silakan jika ada lagi. Silakan. Adalah tips untuk doa pada kami Ustaz. Jadi untuk kita ini bersemangat atau mencintai untuk menuntut ilmu, terutama yang masih tadi saja. Karena kita itu apa ya, kalau misalkan ilmu cepat kaya itu pasti kita cari semangat Ustaz. Tapi kalau ilmu agama itu kita kenapa seolah-olah ya kalau sempat atau benar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
terkait masalah tersebut ya, memang yang harus kita rubah itu adalah mindsetnya, pola pikir kita. Jadi kesadaran untuk belajar agama akan timbul, akan muncul manakala memang perhatian kita terhadap akhirat itu jauh lebih besar. Makanya yang pertama kita coba harus lakukan adalah porsi perhatian kita terhadap akhirat itu yang harus kemudian kita usahakan lebih dominan. Jadi kita memang harus merubah pola pikir kita dulu. Bagaimana caranya perhatian kita tersebut ya berubah, asalnya lebih cenderung dominan sisi dunianya, kita rubah menjadi cenderung sisi akhirat. Bagaimana caranya? Ya memang tentu tidak instan, harus bertahap ya, dengan ngaji terus paksakan aja. Doanya Allahumma ya bismillah, biar kuat, bismillah Allahumma paksakan gitu doanya. Maksudnya apa ya? Jadi doanya bismillah Allahumma, udah sisanya apa? Paksakan hadir gitu, paksakan datang. Maka yang harus kita rubah tadi adalah pola pikir kita dulu ya. Seiring dengan kita belajar, insya Allah akan terus akan berubah. Dan kita harus sadar bahwasanya setiap aktivitas kita itu pada dasarnya ibadah. Ya, setiap aktivitas itu pada dasarnya adalah ibadah. Kita bercengkrama, ngobrol dengan anak istri itu beribadah. Itu masuknya ibadah. Kita keluar rumah, berangkat ke kantor itu jihad. Jadi sejatinya tidak ada hal yang sia-sia dalam kehidupan kita manakala kita sadar ya, tentang kehidupan kita itu seperti apa sebenarnya dalam Islam. Jadi nggak ada sia-sia. Maka kalau kemudian tadi ya porsi, jadi memang nggak harus belajar agama tiap hari gitu ya. Nabi aja nggak ngajar kajian Nabi SAW. Nabi memberikan kajian itu tidak tiap hari. Nabi memberikan kajian itu tidak tiap hari. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan. Tapi diselang-seling, ya ngaji libur gitu kan, atau hari-hari tertentu. Itu kenapa? Makhafatas sa'am. Rasul juga paham kondisi orang gitu ya, manusia. Kalau terus belajar agama, lama-lama bosan juga gitu. Maka Nabi tadi ya silahkan lakukan aktivitas, nanti ngaji lagi seperti ini ya. Tapi tadi ngajinya yang betul-betul efisien, efektif, merubah mindset kita gitu ya. Sehingga nantinya kan nanti kata Nabi ada dua kelompok, man kana hamul akhirah. Ada yang orang obsesinya itu akhirat, dan ada yang orang karena akbaru hammihi dunia, ya, obsesinya itu dunia. Orang yang obsesinya akhirat, Allah mudahkan segala urusannya. Orang yang obsesinya dunia, Allah persulit segala urusan. Itu ada kata Nabi SAW. Ya, kalau orang obsesinya akhirat, bahkan dunia pun ya akan datang dengan sendirinya. Itu di dalam hadis Nabi SAW. Makanya ucapan yang Allah ceritakan itu di dalam surat Syu'ara, surat apa? Syu'ara. Ya. Ucapan orang-orang ketika menasehati Qarun, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Itu urutannya gini, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu yang akan menjadi bekal akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan juga bagianmu dari dunia. Ya. Jadi apa? Yang kita kejar itu akhirat. Ya. Aktivitas kita itu orientasinya akhirat. Tapi jangan lupa aspek dunianya, silahkan kejar. Maka intinya adalah akhirat. Ya.
Sementara dunia tadi jangan lupakan, ya. Jangan lupakan. Kita justru kebalik ya Pak. Ya, kita tuh kebalik. Obsesi kita itu adalah dunia, tapi jangan lupakan aspek akhiratnya. Itu kebalik. Memang kebalik kita tuh. Ya hidup di zaman yang memang ya menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang obsesinya dunia gitu ya. Tapi kita harus keluar dari zona ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi obsesi utamanya adalah akhirat. Ya. Tapi jangan lupa ya, kebutuhan kamu dari dunia kan ada, kita butuh makan, olahraga dan lain sebagainya, itu adalah wala tansa, jangan lupakan itu gitu. Ya. Intinya akhirat tapi jangan lupakan dunia. Beda dengan kita, intinya dunia, jangan lupakan akhirat. Tapi tadi bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya sisi akhirat kita itu tidak melulu hanya ada pada aspek ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah baku paten, sholat gitu ya, baca Quran ya. Enggak, setiap aktivitas kita itu akan bisa bernilai ibadah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu seluruhnya ibadah. Yang penting apa? Hadirkan niat yang benar. Ketika berangkat kerja, niatnya apa? Menafkahi keluarga. Maka berangkatnya kita ke tempat kerja bernilai jihad. Selama itu, selama kita di tempat kerja, kita dinilai, dihukumi sebagai orang yang sedang melakukan jihad di jalan Allah. Kita pulang ke rumah, ngobrol dengan istri, bercanda dengan anak, itu juga ibadah. Maka bukan berarti kemudian kita merubah porsi kerjanya. Nanti kerjanya sebentar, sholatnya harus lama, enggak. Ya. Karena tadi ibadah itu ya tidak hanya ada yang mahdoh saja. Ya. Tidak ada sholat aja terus enggak, sholat terus enggak. Bahkan ada orang yang di zaman Umar di waktu duha masih di masjid. Umar datang, siapa kalian? Kok jam segini masih di masjid? Kata orang tersebut, kami orang-orang yang zuhud ya Amirul Mukminin, kami ini orang-orang yang zuhud. Ya, kapan jawaban Umar? Kalian tuh pura-pura zuhud. Ya, pura-pura zuhud. Jadi zuhud itu meninggalkan dunia, fokus akhirat. Justru kata Umar, kalian tuh pura-pura zuhud. Ya, pergi kerja sana. Karena apa? Langit tidak menurunkan emas gitu. Udah otomatis kaya gitu, berdoa pengen rezeki turun lah emas, enggak kayak gitu caranya kerja. Bahkan orang-orang yang di waktu duha ada di masjid gitu kan, itu diusir sama Umar. Karena apa? Bekerja. Karena bekerja itu juga adalah ibadah. Hanya tadi mindset kitanya yang dirubah. Jadi kita bekerja itu niatnya jadi ibadah, pulang ke rumah ngobrol dengan anak istri juga adalah bagian daripada ibadah. Muda'abatul ar-rajul ya ahlahu, seorang suami ya bercengkrama, ngobrol, bercanda dengan keluarga itu ibadah. Itu di hadisan. Ya. Maka yang seperti ini ya, yang harus kemudian kita pasang mindset ini. Nah, bagaimana dengan aspek dunianya? Ada satu perkataan ulama terkait dengan muhasabah ya Pak, bahwasanya kata sebagian ulama ada pesan turun temurun yang berasal dari keluarga Nabi Daud. Ini yang meriwayatkan adalah orang Bani Israel yang masuk Islam, ya pendeta yang masuk Islam. Ya, tapi dia perkataannya sesuai dengan ajaran Islam, makanya digunakan. Katanya ada pesan turun temurun yang berasal dari keluarga Nabi Daud. Apa itu? Kita bagi waktu hidup kita menjadi 4 Pak. Ada waktu untuk Allah ibadah, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita harus menyendiri Pak, muhasabah, introspeksi ya. Jadi ada kita saatnya menyendiri, tidak dengan rekan kerja, tidak dengan keluarga. Misalkan di masjid setelah isya kita diam ya. Apa yang kita lakukan?
Dan yang terakhir ada waktu untuk refreshing, bahasa sekarangnya healing. Dan kata para ulama, waktu ini penting. Yang keempat, waktu healing ini penting. Kenapa? Karena akan membantu menguatkan 3 waktu lainnya. Kita ibadah terus, apa bosan? Bekerja terus capek, muhasabah terus gak bisa. Tapi ada satu waktu yang kita gunakan untuk refreshing. Apa yang jadi hobi kita? Naik sepeda misalkan, silakan. Futsal silakan, badminton silakan, ya. Jalan-jalan silakan, hiking silakan, ya. Itu silakan. Nah ini tadi wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan pergunakan bagian ini. Karena bagian ini akan menguatkan ya waktu-waktu 3 lainnya. Ketika kita sudah refreshing, semangat lagi kerja, ya, semangat lagi ibadah, ya, seperti itu. Tapi intinya mindset kita hadirkan niat setiap aktivitas kita itu adalah ibadah. Ya. Nah itu dulu yang kemudian menjadi mindset tahapannya seperti itu. Kemudian bisa ditambah dengan doa. Ada satu doa yang tidak pernah dilewatkan oleh Nabi SAW. Doa ini biasa dibaca oleh beliau setelah sholat subuh, Pak. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini setelah beliau sholat subuh. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3. Ya, tidak pernah dilewatkan oleh Nabi setelah beres sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang kau terima. Jadi kita berdoa juga meminta tadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tadi dengan sambil terus ngaji, ya, berupaya merubah pola pikir kita. Aktivitasnya sama, tetap bekerja, tetap dengan keluarga, tapi pola pikirnya yang berubah. Kita niatkan menjadi ibadah, ya, dengan keluarga juga menjadi ibadah. Ya. Kemudian tadi ditambah dengan kita berdoa, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka mudah-mudahan itu semua bisa kemudian menghantarkan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Kalau misalkan tadi kan diceritakan sama Ustaz ada haji yang mutar, misalnya juga ada orang yang kita kenal itu mutar, masih tapi dari penerapannya itu gimana gitu? Baik. Biarin aja gimana? Ya. Baik. Pertama ya, memang ini tuh fenomena itu dari dulu ada. Bahkan di zaman Nabi juga ada yang tidak tanggung-tanggung, Pak. Penulis wahyunya dalam riwayat Muslim ada penulis wahyu, ya, asalnya Yahudi, Nasrani, orang Nasrani masuk Islam. Karena punya kemampuan menulis, Rasul angkat sebagai juru tulis wahyu. Akhirnya ternyata murtad lagi, Pak. Itulah makanya kita jangan pernah merasa aman sampai orang yang dipercaya lihat Nabi secara langsung, mencatat wahyu secara langsung, Allah cabut hidayahnya. Maka dia kemudian murtad. Kemudian kembali ke kampungnya menyebarkan isu bahwasanya Muhammad itu ya sebenarnya bukan nabi. Apa yang dia sampaikan itu adalah perkataan saya gitu. Karena dia tadi ya dia ditugaskan oleh Nabi Muhammad mencatat wahyu. Dia kemudian berbohong, ya, membuat isu bahwa wahyu yang diterima Muhammad itu sebenarnya karangan saya. Gitu. Dibuatlah seperti itu. Sampai akhirnya di kampungnya dia dipuji, berhasil dia gitu ya. Nabi Muhammad dan lain sebagainya.
meninggal dunia. Ya. Begitu meninggal dunia, ya sama kaumnya dikuburkan. Itu ada di Sahih Muslim. Ya. Dikuburkan. Ya. Sudah selesai penguburan. Besok paginya, ya, kaumnya mendapati jenazahnya sudah ada di atas permukaan tanah. Maka orang-orang kaum kemudian berkata, kok Muhammad tega banget gitu. Saking dendamnya kayaknya di Muhammad kepada orang ini sampai ini jenazah sampai digali kayak gini gitu. Ya. Akhirnya mereka menggali lagi, menguburkannya lagi lebih dalam lagi, Pak. Tutup, ya. Besok paginya jenazahnya di luar lagi. Orang-orang mengatakan, ini Muhammad gak puas apa ya, masih dendam aja gitu kan, sampai ini digali gitu, dikeluarin jenazah ini. Sampai yang ketiga kali ditanam lebih dalam lagi, Pak. Keesokan harinya, ya, masih ditemukan jenazah tersebut di atas permukaan tanah. Nah, yang ketiga kali ini orang-orang mikir, masa Muhammad sampai segininya gak ada kerjaan gitu? Gak mungkin deh kayaknya Muhammad sampai kayak gini. Kayaknya ini gak mungkin. Ini bukan perbuatannya Muhammad ataupun sahabat-sahabatnya Muhammad, ini bukan kayak gitu. Akhirnya apa, Pak? Jenazahnya oleh kaumnya sendiri dibiarkan terbujur di atas permukaan tanah, nggak dikuburkan. Karena tadi tiap dikuburkan keluar lagi. Jadi Allah haramkan tanah untuk menerima dia, bumi nggak mau menerima dia. Bukan sama Nabi Muhammad, tapi Allah keluarkan, bumi menolak jenazahnya. Tadi dia yang menyebarkan kabar buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mau tadi ada, bahkan ada ulama Saudi, Abdullah Al-Qasimi, ya. Kitabnya sekarang masih ada, karangan ini ulama, karangannya masih ada di Madinah. Itu karangan kitabnya masih ada. Orangnya meninggal, ya. Kenapa dia bisa membelok? Karena terpikat oleh seorang gadis dari Lebanon yang non muslim. Akhirnya goyah seperti itu. Jadi ada banyak faktor, ya. Oleh karenanya yang pertama tentu kita ini dulu kepada diri kita, ya, senantiasa berdoa berlindung kepada Allah dari dicabutnya hidayah, ya, meminta kepada Allah agar diteguhkan hati kita dalam hidayah. Nah, kalau kemudian mendapati orang yang seperti itu, ya, karena kan kita ini ya berada di wilayah Indonesia gitu ya. Jadi tidak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri, Pak, di Mesir misalkan, ya, di Mesir itu ada doktor di bidang bahasa. Kemudian hasil disertasinya itu menyebutkan bahwasanya malaikat, surga, neraka itu semuanya adalah mitos. Ya. Akhirnya 1000 ulama Al-Azhar, 1000 ulama Mesir menjatuhkan vonis kepada orang tersebut murtad. 1000 ulama. Ya. Dan juga apa? Dari pihak negara itu memberikan tenggat waktu 3 hari. Jadi dalam syariat itu orang yang murtad dikasih waktu 3 hari. Untuk apa? Berpikir kembali, dinasehatin gitu. Dinasehatin gitu ya. Mudah-mudahan dalam 3 hari ini dia berpikir lagi, kembali lagi kepada Islam. Ya, itu biasanya seperti itu tuntunan syariatnya. Jadi ada masa istitab, diminta taubat 3 hari. Ya. Nah, orang ini ya, karena tadi divonis murtad oleh 1000 ulama Al-Azhar, ya. Kemudian otomatis jatuh cerai kan. Ketika murtad maka istrinya muslim itu otomatis jatuh cerai, ya. Dia bukannya taubat, kabur ke Belanda, Pak. Jadi dosen di sana, Universitas Leiden, ya. Namanya adalah Hamid Abu Nasr. Nah, kondisinya seperti itu, bukan taubat tetapi dia kabur. Hanya
tugas istitab meminta taubat itu sebenarnya tugas negara. Ya. Hanya karena negara kita tidak mengurusi yang seperti itu, ya sekemampuan kita. Ya. Jadi ketika kita mampu untuk mengajaknya dialog kembali, ya, silakan lakukan. Tapi kalau tidak mampu, ya, untuk mengajaknya kembali, ya minimal bahwasanya kita tetap dekati dia. Ya. Khawatirnya kalau dijauhi dia semakin dekat ke sana. Tapi kalau kita dekati, ya kita bisa masuk mungkin sedikit demi sedikit. Nasihat dan lain sebagainya, mungkin sambil bercanda, ya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan sebatas apa yang menjadi kemampuan kita, ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin jangan sampai ditinggalkan, jadikan itu sebagai bagian daripada lahan dakwah kita, ya. Tapi dengan semampu apa yang bisa kita lakukan. Kalau mendebatnya secara ilmu gitu kan bisa, silahkan. Tapi kalau misalkan mendakwahinya secara akhlak kita tetap temani, karena mungkin yang seperti itu tak ada masalah, ya dia pelariannya ke sana. Tapi ketika ada yang mendampingi dia, bisa jadi mudah-mudahan kembali lagi. Ya. Jadi coba mungkin untuk terus didekati, ya, mudah-mudahan itu bisa menariknya kembali. Kalau dijauhi, khawatirnya makin lari menjauh ke sana. Ya. Memang banyak seperti itu, ya, maka lakukan apa yang mungkin bisa kita lakukan, dakwahi ya secukupnya dan juga semampu apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup. Ini ya Pak Ustaz. Gimana? Kalau misalkan sejarah kita aja di Indonesia kan ada yang memecah belah dan menjajah ini kan. Yang di Aceh waktu itu kan mungkin hampir sama tuh cerita Pak Ustaz tadi, dari dia Nasrani kemudian menjadi juru tulis wahyu dari Nabi yang di Aceh kan dia seperti Belanda, dia masuk jadi Muslim, betul, memecah belah. Betul, itu apa sepertinya itu menjadi inspirasinya gitu ya, kisah Nabi tadi itu inspirasi dari Snowhorn Roje itu ya. Yang ini juga kan ada sampai ini apa namanya itu orientalis dari Belanda, memang disewa oleh pemerintah Belanda, ya, untuk meneliti bagaimana cara apa namanya melemahkan kaum muslimin gitu. Hanya dia masuk Islam, merubah namanya dari Snowhorn Roje menjadi Muhammad Abdul Ghafur. Ya. Sebenarnya mungkin dia itu enggak ada hidayah sebenarnya kan. Betul Pak. Jadi dia tetap apa namanya, kata sejarawan, dia merubah namanya menjadi Muhammad Abdul Ghafur, kemudian pergi biar bisa haji Pak. Ya. Maka ketika di Mekah itu kan dia melihat apa sih yang menjadi kekuatan kaum muslimin untuk bisa berperang melawan penjajah Belanda itu. Ternyata kan motor penggerak itu siapa Pak? Jamaah haji. Motor penggeraknya itu adalah jamaah haji. Jadi orang-orang Indonesia yang kesana itu kan mendapatkan apa namanya pengalaman interaksi dengan muslim-muslim negara lain, mendapatkan kajian, mendapatkan bimbingan keagamaan, ilmu-ilmu tentang jihad gitu kan, meninggal membela tanah air dan lain sebagainya, membela Islam gitu kan, itu semuanya jihad dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi motor penggerak ya, perlawanan terhadap penjajah di Indonesia. Dan ini yang menyebarkannya kepada Belanda adalah memang Snowhorn Roje tadi ya, pura-pura memang dia masuk Islam. Oleh karenanya Pak, di Indonesia ketika itu ada di sejarah itu, orang yang pulang haji wajib, mohon maaf, memakai peci putih ya. Jadi peci putih yang kita lihat, peci haji itu sebenarnya produk dari
jamaah haji itu dilakukan dengan cara apa? Mewajibkan mereka memakai peci haji. Bahkan saya pernah nonton ceramahnya seorang kiai di Indonesia, saya lupa namanya, itu menceritakan jamaah haji pulang haji nggak pakai peci putih itu didenda sekian gulden, atau uang kita sebetulnya gulden, sampai didenda karena tadi itu tuh peranannya untuk mendeteksi, mengontrol, mengawasi gerak-gerak orang-orang yang baru pulang dari haji, termasuk ke Aceh juga. Beliau ngajar di Aceh dan juga di Aceh bisa dilemahkan juga karena memang tadi snowfall bronce dan pura-pura masuk Islam dan lain sebagainya. Memang ada kasus yang seperti itu, masuk yang tadi Nasrani di zaman Nabi gitu ya, hilang hidayahnya, kemudian melakukan tindakan yang sangat buruk, ya Allah balas sesuai dengan amalan buruknya tersebut. Maksudnya di sini Pak Ustadz, yang tadi kan di awalnya Pak Ustadz tuh bilang tuh ada haji yang sudah naik haji, dan berarti kan seharusnya dia Islamnya udah betul, udah sempurna ya. Dia akhirnya jadi murtad. Nah, kaitannya tadi sekarang aja, kalau misalkan banyak tuh artis dia dari non muslim nikah sama yang muslim, terus akhirnya balik lagi ke non muslim. Sebenarnya mungkin semua itu bukan ininya Pak ya, bukan dari hati. Betul. Ya memang ada ya yang seperti itu. Misalkan non muslim masuk Islam dulu ya, kemudian nyari kelemahannya, misalkan yang dia anggap kelemahan, kemudian dia keluar lagi ya, kemudian menyebarkan hal tersebut atau menarik hal tersebut. Itu ada di dalam Al-Quran, surat apa ya? Jadi orang-orang ahlul kitab itu mengatakan ya beriman aja ya, wakfuru akhirahu ya. Jadi pagi beriman ya, ucap syahadat, nanti sore murtad aja, biar kemudian orang ternyata banyak pengikut Muhammad yang murtad. Itu ada di dalam kasus seperti itu. Jadi trik-trik siasat dari non muslim ya untuk melemahkan Islam, ada yang pura-pura beriman masuk Islam ya, kemudian setelah itu beberapa waktu dia keluar dari Islam ya, biar terkesan Islam buruk lah, Islam itu banyak yang murtad dan lain sebagainya. Memang itu strategi di zaman dulu, termasuk yang tadi mungkin yang haji itu juga mungkin awalnya adalah kita nggak tahu ya, bisa jadi niatnya itu seperti tadi ya, dalam hatinya memang tidak ada keimanan ya, Allah alam. Tapi dengan detail hajinya tersebut kan bisa membuat goyah juga mungkin sampai haji loh, orang yang rukun Islamnya tadi sudah sempurna kan, syahadat sudah, sholat iya, zakat iya gitu kan, saumi haji sudah, ternyata murtad gitu kan. Bisa saja memang tujuan seperti itu. Termasuk memang banyak juga yang ya saya pernah dengar strategi kristenisasi itu, pura-pura masuk Islam, nikahi gadis muslim, habis itu keluar lagi kan. Mereka si perempuan udah tanggung sayang mungkin ya suami, daripada harus berpisah mending ikut. Ada memang ya, strategi kristenisasi yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari keburukan tersebut. Cukup Pak? Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas di kesempatan hari ini bisa memberikan kebaikan, ada manfaat yang bisa kita ambil ya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jemaah semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum